Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Primansa. Saya di sini akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Kegagalan Proses Requirement Engineering pada Pengembangan Perangkat Lunak menggunakan metode Fault Tree Analysis, studi kasus proyek pemerintahan skala kecil. Di sini ada nama jurnalnya Requirement Engineering Fault Tree Analysis proyek pemerintah, dan nama penulis Rohmah Manzilatul tahun 2017, reviewer dengan nama saya, dan tanggal review dan sekarang tanggal 26 tanggal 11 2021. Latar belakang dari review jurnal ini, salah satu tahap pada siklus hidup pengembangan perangkat lunak secara umum adalah requirement engineering, yakni rekayasa kebutuhan dari pengembangan perangkat lunak. Requirement engineering merupakan proses di mana pengembangan mendefinisikan sistem yang akan dibuat atau dikembangkan. Kunci dari kesuksesan proyek pengembangan perangkat lunak adalah kemampuan tim proyek untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksudkan oleh pelanggan. Hal ini berarti pengembangan perangkat lunak harus menentukan kebutuhan untuk mengembangkan perangkat lunak tersebut sesuai dengan tujuan dari requirement engineering, yakni mendefinisikan sistem yang akan dibuat. Maka seharusnya kebutuhan sistem tidak memiliki makna ganda agar dapat didefinisikan dengan baik dan diketahui oleh setiap bagian dari tim proyek, sehingga perangkat lunak yang akan dikembangkan dapat sesuai dari pengembangan perangkat lunak tersebut dengan tujuan dari perangkat lunak tersebut. Rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah di sini adalah apa saja faktor penyebab kegagalan proses requirement engineering pada setiap proyek teknik informatika berdasarkan proses yang ada pada tahap requirement engineering. Informasi berdasarkan proses yang pada dengan menggunakan fault tree analysis. Bagaimana hasil pembuatan prioritas setiap faktor yang mempengaruhi kegagalan proses requirement engineering. Mengetahui faktor yang mempengaruhi tujuan penelitian di sini. Mengetahui faktor yang mempengaruhi kegagalan requirement engineering berdasarkan tahap pada proses requirement engineering. Mengetahui hasil pembuatan prioritas faktor kegagalan dari setiap proses requirement engineering. 4 penelitian adalah perangkat lunak dapat minimalisir kesalahan dalam proses requirement engineering dengan menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan proses tersebut, sehingga dapat memperbesar peluang kesuksesan pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak yang dapat memperhatikan faktor mana yang memiliki bobot yang paling tinggi untuk dihindari terlebih dahulu dalam proses requirement engineering. Metode penelitian di sini, proyek merupakan usaha sementara yang dilakukan untuk membuat produk, layanan, atau hasil yang bersifat unik, di mana proyek satu dengan proyek lainnya memiliki tujuan yang berbeda. Proses perangkat lunak berarti produk yang dihasilkan pada proyek tersebut berupa suatu perangkat lunak yang dibutuhkan oleh perusahaan maupun pemerintah. Proyek perangkat lunak biasa memiliki skala kecil, besar, ataupun menengah, yang dapat dilihat dari segi pembiayaan, skop, atau lama waktu pengerjaan proyek. Proyek ini bersifat sementara, yakni memiliki rentan waktu tentu dan menjangka waktu pendek. Selain itu, proyek juga memiliki batasan biaya yang telah didefinisikan pada awal memulai proyek. Tentunya dengan adanya batasan waktu, biaya, dan cakupan, maka proyek diharapkan dapat terselesaikan dengan kualitas yang baik. Pada umumnya, proyek yang dinilai sukses adalah proyek yang dapat memenuhi triple constraint, yakni on time, on budget, dan on quality. Namun didefinisi dari kesuksesan dan kegagalan proyek merupakan faktor yang sangat subjektif dan tergantung pada stakeholder. Hal tersebut merupakan tantangan yang tidak mudah yang harus dihadapi oleh pengembang perangkat lunak. Dan di sini ada metode penelitian. Yang satu adalah requirement engineering. Requirement engineering yaitu merupakan salah satu tahap terdapat pada siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Requirement engineering membantu pengembangan dalam mendapatkan dan menentukan kebutuhan pengembang perangkat lunak. Kebutuhan
Kebutuhan akan pengembang perangkat lunak seharusnya dapat memenuhi tujuan pembuatan perangkat lunak, tidak memiliki makna ganda pada setiap kebutuhan. Dan kebutuhan harus diketahui oleh seluruh bagian tim proyek. Dan kedua di sini requirement analysis, menganalisis informasi yang diterima dari pengguna untuk membedakan tujuan tugas mereka dan kebutuhan fungsional, harapan, dan kualitas aturan bisnis solusi yang didasarkan dan informasinya. Menguraikan kebutuhan ke dalam tingkatan detail yang sesuai dengan yang dibutuhkan, memahami kepentingan yang relatif dari kualitas atribut, mengalokasikan kebutuhan untuk komponen perangkat lunak yang didefinisikan dalam arsitektur sistem, melakukan negosiasi untuk menetapkan prioritas, dan mengidentifikasi kesenjangan dalam kebutuhan. Dan ketiga di sini requirement specification. Tahap requirement specification merupakan aktivitas yang berfokus pada kebutuhan yang lebih spesifik. Kebutuhan ini mencakup yang fungsional utama maupun yang non-fungsional penunjang. Kebutuhan yang telah ditentukan dibuat dalam form yang mudah dimengerti oleh pelanggan maupun pihak yang terkait dalam proyek. Aktivitas ini pada dasarnya berisi pemahaman pelanggan atau klien terhadap kebutuhan sistem. Tahap ini menghasilkan output berupa dokumen user specification and requirement. Requirement pada validation. Tahap requirement validation merupakan tahap di mana membutuhkan inputan dari tahap sebelumnya berupa dokumen berisi kebutuhan akan sistem. Tujuan dari tahap ini adalah memastikan bahwa dokumen deskripsi kebutuhan sistem yang akan diimplementasikan telah diterima. Aktivitas ini menegaskan bahwa pengembang perangkat lunak memiliki sekumpulan informasi yang benar dan yang berisi kebutuhan yang akan memungkinkan para pengembang untuk membangun solusi yang memenuhi tujuan bisnis. Kegiatan yang dilakukan oleh pada tahap ini adalah sebagai meninjau persyaratan yang telah didokumentasikan untuk memperbaiki masalah sebelum tim pengembang. Tim perangkat lunak yang menerima dokumen tersebut mengembangkan dan kriteria penerima untuk mengonfirmasi bahwa produk yang akan dibuat berdasarkan persyaratan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan mencapai tujuan bisnis. Dan di sini terakhir yaitu fault tree analysis. Fault tree analysis merupakan teknik analisa yang digunakan untuk menganalisa suatu kejadian dan penyebab munculnya kejadian tersebut. Fault tree analysis pada awalnya dikembangkan pada tahun 1962 di Bell Laboratories oleh Watson di bawah kontak Angkatan Udara di Amerika Serikat, Divisi Balistik Sistem untuk mengevaluasi sistem kontrol dari Minuteman Intercontinental Ballistic Missile atau disingkat sebagai ICBM. Fault tree analysis memiliki kemiripan dengan fishbone, yakni bertujuan untuk mengetahui penyebab dari suatu hal. Namun pada metode fault tree analysis terdapat hubungan antara kejadian dan penyebab kejadian. Sekian dari sini. Bila maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.